Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait kasus 2. Anggota dari kelompok 6 yang pertama yaitu Lulu Umdiana, yang kedua Muhammad Alhamtu Makatita, yang ketiga Francisca Jacqueline Sitinjak, yang keempat Galifat Rozi, yang kelima Gariza Auliah, yang keenam Gilang Ramadan Putra, yang ketujuh Gina Adinda Putri, yang kedelapan Guntur Bintang Hadi Dharma, yang kesembilan Gusti Ayu Emma Widya Astuti, yang kesepuluh Harun Al-Rashid, dan yang ke-11 yaitu Hendri Andayani. Kasus kedua ini yaitu Nyonya Si usia 38 tahun, kehamilan keempat, prematur 0, abortus 3 kali, datang ke IGD RPBWA dengan keluhan keluar darah dari liang kemaluan sejak kemarin. Darah yang keluar berwarna merah kehitaman. Darah yang keluar cukup banyak disertai gumpalan seperti hati ayam. Awalnya, pasien mengeluh nyeri pada bagian perut bagian bawah. Pasien mengaku sudah hamil 3 bulan. Suami beternak unggas di rumahnya. Dari hasil diskusi kami mendapat keyword. Yang pertama yaitu Nyonya Si 38 tahun. Yang kedua kehamilan keempat prematur 0 abortus 3 kali. Yang ketiga keluar darah dari liang kemaluan. Yang keempat darah berwarna merah kehitaman. Yang kelima nyeri perut bagian bawah. Yang keenam darah cukup banyak disertai gumpalan seperti hati ayam. Yang ketujuh hamil 3 bulan, yang kedelapan suami berternak unggas di rumah. Problem dari kasus ini yaitu seorang wanita hamil 3 bulan dan keluar darah disertai gumpalan seperti hati ayam. DD dari kasus ini yang pertama yaitu abortus incompletus, yang kedua KET, yang ketiga molahidatidosa atau hamil anggur. More info pada kasus ini yang pertama pemeriksaan fisik, kesadaran komposmetis, tanda vital, tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 90 kali per menit, RR 20 kali per menit, suhu 37,2 derajat Celcius. Tingesi fundus uteri membesar dan lunak, inspekulo, OW terbuka, pendarahan aktif, tampak jaringan di muara, OW erosi negatif, polip negatif, laserasi negatif. Hipotesa dari kasus ini yang kami dapat yaitu pasien mengalami abortus incompletus. Dari kasus ini yang pertama definisi abortus, yang kedua klasifikasi abortus, yang ketiga etiologi abortus, yang keempat patofisiologi abortus, yang kelima faktor resiko abortus, yang keenam diagnosis abortus, yang ketujuh penata laksanaan abortus, yang kedelapan prognosis abortus. Definisi abortus. Abortus adalah penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar rahim, yaitu usia kurang dari 20 minggu usia kehamilan dengan berat janin kurang dari 500 gram. Jurnal unsyah.ac.id. Klasifikasi abortus. Abortus dapat dikelompokkan berdasarkan kejadian dan gambaran klinisnya. Yang pertama, berdasarkan kejadian abortus dibagi menjadi 2, yaitu abortus spontan dan abortus buatan atau abortus provokatus. Yang kedua, berdasarkan gambaran klinis, abortus dibagi menjadi 6, yaitu abortus imminens, yang kedua abortus incipiens, yang ketiga abortus incompletus, yang keempat abortus completus, yang kelima abortus tertunda, yang keenam abortus habitualis. Jurnal eprints.umg.ac.id. Etiologi. Abortus dapat terjadi karena beberapa sebab, yaitu yang pertama kelainan pertumbuhan hasil konsepsi. Kelainan ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kelainan kromosom, lingkungan seperti tempat implantasi kurang sempurna, dan adanya pengaruh dari luar. Yang kedua kelainan pada plasenta. Yang ketiga faktor maternal, yaitu penyakit mendadak seperti pneumonia, tifus, dan malaria. Yang keempat yaitu kelainan trakus genitalis. Sumber buku ajaran pendarahan pada kehamilan trimester pertama pendidikan kedokteran Universitas Lampung. Patofisiologi abortus. Pada awal abortus terjadi pendarahan dalam desi2 basalis, diikuti nekrosis jaringan yang menyebabkan hasil konsepsi terlepas dan dianggap benda asing dalam uterus, sehingga menyebabkan uterus berkontraksi untuk mengeluarkan benda asing tersebut. Apabila pada kehamilan 8 minggu Chorialis belum menembus desi2 serta mendalam, sehingga hasil konsepsi dapat keluar seluruhnya. Apabila kehamilan 8-14 minggu Chorialis sudah menembus terlalu dalam hingga plasenta tidak dapat dilepaskan sempurna, dan apabila banyak pendarahan dari plasenta. Apabila
Mudigah yang mati tidak dikeluarkan dalam waktu singkat, maka dia dapat diliputi pembekuan darah. Jurnal repository.ump.ac.id. Resiko abortus. Faktor resiko abortus mencakup beberapa faktor, antara lain faktor janin atau fetal yang terdiri dari kelainan genetik atau kromosom. Yang kedua, faktor ibu atau maternal yang terdiri dari infeksi, kelainan hormonal seperti hipertiroidisme, diabetes mellitus, malnutrisi, penggunaan obat-obatan, merokok, konsumsi alkohol, faktor imunologis, dan defek anatomi seperti uterus didelphi, inkompetensia serviks atau penipisan dan pembukaan serviks sebelum waktu infartu, waktunya pada trimester kedua, dan synechiae uteri karena sindrom Asherman. Yang ketiga yaitu faktor dari ayah atau paternal, kelainan sperma, sumber dari Kementerian Kesehatan RI dan WHO, buku saku pelayanan kesehatan ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan Jakarta, Kementerian Kesehatan RI 2013, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2013, halaman 84. Diagnosis pada abortus yang pertama itu anamnesa. Yang pertama, usia kehamilan ibu kurang dari 20 minggu. Yang kedua, adanya kram perut atau mulus daerah atas simfisis, nyeri di pinggang akibat kontraksi uterus. Yang ketiga, pendarahan per vagina mungkin disertai dengan keluarnya jaringan hasil konsepsi. Yang kedua yaitu ada pemeriksaan fisik. Hasil pemeriksaan fisik didapat yang pertama biasanya keadaan umum, tampak lemah. Yang kedua, tekanan darah normal atau menurun. Yang ketiga, denyut nadi normal, cepat atau kecil dan lambat. Yang keempat, suhu badan normal atau meningkat. Yang kelima, pembesaran uterus sesuai atau lebih kecil dari usia kehamilan. Yang selanjutnya itu ada pemeriksaan ginekologi. Hasil pemeriksaan ginekologi didapat inspeksi vulva untuk menilai pendarahan pervaginan dengan atau tanpa jaringan hasil konsepsi. Pemeriksaan pembukaan serviks in speculum menilai ada atau tidaknya pendarahan dari cavum uteri, ostium uteri, terbuka atau tertutup. Ada atau tidaknya jaringan di ostium. Yang ketiga, vagina toucher VT, menilai portio masih terbuka atau sudah tertutup, teraba atau tidak jaringan dalam cavum uteri, tidak nyeri adnexa, cavum Douglas tidak nyeri. Selanjutnya ada pemeriksaan penyuian dengan ultrasonografi atau yang sering kita kenal yaitu USG oleh dokter. Prognosis dari kasus ini yaitu prognosis abortus bergantung pada penyebab abortus. Umumnya pasien dan hasil pemeriksaan ultrasonografi, temuan IUS yang konsisten dengan kemungkinan abortus adalah DJJ kurang dari 90 kali per menit, abnormalitas bentuk dan ukuran gestasi serta ada pendarahan subkronik. Tata laksana umum. Lakukan penilaian secara cepat mengenai keadaan umum ibu termasuk tanda vital. Yang kedua, periksa tanda shock, akral dingin, pucat, takikardi, tekanan sistolik kurang dari 90 mmHg. Jika tidak terlihat tanda-tanda shock, tetap pikirkan kemungkinan tersebut saat penolongan melakukan evaluasi mengenai kondisi ibu karena kondisinya dapat memperburuk dengan cepat. Bila tanda-tanda sepsis atau dugaan abortus dengan komplikasi, berikan kombinasi antibiotika sampai ibu bebas demam untuk 48 jam. Yang pertama, ampicillin 2 gram intervena atau intramuskular, kemungkinan 1 gram diberikan setiap 6 jam. Yang kedua yaitu gentamicin 5 mg intervena setiap 24 jam. Selanjutnya itu metronidazole 500 gram intervena setiap 8 jam. Segera rujuk ibu ke rumah sakit. Semua ibu yang mengalami abortus perlu mendapat dukungan emosional dan konseling kontrasepsi pasca keguguran. Lakukan tata laksana selanjutnya sesuai jenis abortus. Kesimpulan pada kasus ini yaitu hipotesa terbukti benar bahwa pasien mengalami abortus incompletus. Kenapa kita berikan ini? Karena keluarnya darah itu sudah disertai gumpalan hati atau sebagian jaringan sudah keluar. Mekanisme kasus ini yaitu Nyonya Si 38 tahun,
kehamilan keempat, prematur 0, abortus 3, keluar darah dari liang kemaluan, nyeri perut bawah, keluar darah disertai gumpalan seperti hati ayam, hamil 3 bulan. Kesadaran komposmetis, tekanan darah 120 per 80 mmHg, nadi 90 kali per menit, RR 20 kali per menit, suhu atau temperatur 37,2 derajat Celcius, tinggi fundus uteri membesar dan lunak. Inspekulo OW terbuka, pendarahan aktif, tampak jaringan di muara OW, erosi negatif, laserasi negatif, polip negatif. Nyonyasi 38 tahun mengalami abortus incompletus. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.